Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat-sangat mengharukan, yaitu kisah di mana nasib anak kembar yang bernama Rara dan Riri yang ditumbalkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Dan bagaimana ceritanya? Sebelum saya melanjutkan kisah ceritanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel kami. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor dan cerita pendakian gunung ataupun cerita-cerita lainnya. Ini adalah cerita dari kisah nyatanya Rara dan Riri. Untuk yang belum tahu kisah Rara dan Riri itu siapa sebenarnya, di sini aku akan kasih sedikit pemahaman untuk mungkin penonton yang baru menonton channel aku. Untuk Rara dan Riri, ini adalah sosok jin Korin yang udah lama mengikuti aku. Dia ini seorang anak kembar. Dia adalah korban pesugihan, dijadikan tumbal pesugihan oleh kedua orang tuanya. Jadi, cerita ini adalah cerita pengalaman pribadi aku di tahun 2017. Jadi ceritanya, di tahun 2017 itu, aku masih bekerja di salah satu perusahaan, yang dimana pada saat itu aku lagi pulang kerja di jam-jam malam. Aku pulang di jam 11 malam. Pada saat itu, aku dijemput suami aku. Kebetulan, kita ini mau cari makan. Kita mau cari makan di luar, karena memang kita ini pulang udah terlalu larut malam. Kalau untuk masak di rumah itu, kayaknya terlalu lama, makanya cari makan di luar sajalah. Singkat cerita, kita nyari makanan kemana-mana itu, udah pada tutup semua. Pada saat itu, malam itu hujan lagi turun dengan lebatnya. Mungkin orang-orang yang berjualan udah tutup cepat ketika kita muter-muter cari tempat makanan. Dan akhirnya kita menemukan salah satu warung makan. Itu warung makanannya seperti warteg ya. Dia menjual aneka lauk makanan dan banyak banget. Di tempat itulah yang paling ramai pada saat itu. Kita lagi nyari-nyari makanan di mana-mana tapi pada tutup. Dan hanya tinggal warung itu yang masih buka. Akhirnya kita belilah di tempat itu. Di situ tuh ramenya bener-bener rame banget. Sampai yang parkir di parkiran motor itu sampai keluar-keluar dari warung tersebut. Dan di situ kita membeli lauk makanan. Nah, pada saat kita pulang, itu kan arahnya itu aku mau belok ke sebelah kanan. Karena posisi si warung makanan ini berada di pertigaan. Aku arahnya mau ke kanan. Ketika mau belok ke kanan, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. Suara itu seperti suara anak kecil. Dia tuh teriak. Yang aku dengar, dia tuh teriak minta tolong. Di situ aku nyari siapa yang minta tolong. Nah, aku langsung salfok banget ke arah samping rumah makanannya itu. Kan ada teras kecil tuh ya. Nah, di teras itu nggak ada jagaannya, nggak ada gerbangnya antara kiri dan kanan. Jadi itu benar-benar langsung ngelos gitu. Dan ternyata di bawahnya itu kayak ada selokan. Dan gorong-gorong itu lumayan besar ya. Itu ada kali lebarnya sekitaran 1 meter. Dan ternyata aku ngeliat ada sosok anak kecil perempuan. Dia duduk di teras itu, kakinya itu uncang-uncang ke arah selokan bawah itu. Dan dia tuh kayak lagi mau mengambil sesuatu di dalam selokan itu. Dan dia duduk berdua, pakai bajunya itu cuma kaos singlet aja dan cuma memakai daleman. Di situ aku ngeliat dia sih lagi berusaha untuk mengambil sesuatu ya yang ada di selokan tersebut. Dan setauku, dia itu hanya diem aja. Dia nggak teriak minta tolong, tapi di telinga aku tuh kayak mendengar ada kayak teriakan anak kecil yang minta tolong di situ. Aku cuma sekilas doang sih ngeliat dua orang ini, yaitu dua anak kecil yang lagi duduk. Dan dia tuh duduknya anteng banget di situ. Tapi karena si Aska ini sambil bawa motor, jadi aku tuh nggak bisa melihat secara detail. Aku melihat jelas, tapi nggak lama gitu untuk ngelihatnya sih. Tapi di perjalanan pulang itu tuh, aku bertanya-tanya, ini sebenarnya sosok siapa yang ada di depan warung makan itu? Dan di situ aku masih bertanya-tanya sendiri dalam hati. Dan sampai di rumah ketika aku makan, lauk yang aku beli di tempat makanan itu, aku langsung keinget sama si Aska. Aku langsung cerita. Dan aku bilang, yah, itu tadi di depan warung makanan, aku ngeliat ada sosok dua anak kecil. Dia pakai baju singlet
duduk di pinggir teras, tapi kakinya tuh turun ke arah kali gitu, ke arah selokan lebar tersebut. Itu siapa ya? Nah, di situ aku bingung itu sosok siapa. Apakah sosok penunggu tempat itu? Atau ada hubungannya nih sama warung tersebut? Di situ si Aska cuma bilang, mungkin itu penunggu warung kali. Atau jangan-jangan sih warung ini pakai penglaris yang menyerupai anak kecil. Nah, di situ juga aku udah mulai feeling, takutnya dia itu punya tuyul gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu, pikiran kita terhadap warung tersebut. Nah, pada saat berpikir secara negatif, kita tuh sadar, kayak, nggak boleh suzon gitu, kan mungkin ini memang benar penjaga dari tempat tersebut. Dan karena kita penasaran, ya udah kita memutuskan untuk besok lagi beli di situ. Dan aku bilang sama si Aska, besok beli di situ lagi ya? Si Aska pun menjawab iya. Dan singkat ceritanya, besoknya aku itu pulang lebih cepat, sekitar jam setengah 11. Aku udah sampai di warung makan itu. Dan aku pun langsung membeli makanan yang ada di situ. Yang dia jual di situ, aku nggak ngeliat sih sosok dua anak ini. Aku cari-cari dong ini. Sosok dua anak kemarin aku lihat ini kemana? Apakah itu dari jalanan atau memang itu penunggu kali? Atau memang dari si penunggu si warungnya? Dan ini tuh masih belum ditemukan secara jelas. Ketika aku mau pulang, aku masih penasaran. Aku menoleh ke arah teras itu. Ternyata ada lagi dua anak kecil itu. Mereka duduk di situ, tapi kali ini dia duduk sambil noleh ke arah aku. Senyum tapi sambil menangis. Disitulah aku panik. Aku takut, ini sebenarnya siapa? Sosok ini tuh siapa? Di situ aku benar-benar kayak mau berkomunikasi. Cuma lokasi warung itu rame banget. Makanya itu, kayak ya udahlah, jalan pulang aja. Nanti kita balik lagi. Aku mau cari tahu, jangan cuma sekali atau dua kali saja. Aku ngeliat, terus aku berani komunikasi, dan di situ juga aku nggak berani secepat itu. Setelah keesokan harinya, berarti 3 kali aku balik ke situ. Di situ aku ngeliat secara jelas ada dua anak kecil ini. Yang aku bisa sebutkan namanya Rara dan Riri. Dan awalnya aku itu nggak tahu kalau namanya dia itu Rara dan Riri. Di situ dia lagi duduk, kakinya lagi dimainin ke arah air. Jadi kakinya itu kayak kena air selokan itu. Dia tuh lagi berusaha mengambil sesuatu yang ada di situ. Tapi aku tuh nggak ngeliat apa-apa. Aku deketin supaya dia tuh mau berkomunikasi sama aku. Ketika aku deketin, reaksinya itu cuma duduk senyum sambil meneteskan air mata. Dia nggak mau ngomong sama sekali. Dia cuma ngasih gestur tubuh seolah-olah gue nggak apa-apa. Kayak dia tuh bener-bener udah ikhlas. Cuma menurut aku masih belum bisa dia ungkapkan. Makanya dia pendam sendiri. Ya mungkin karena belum ada yang bisa melihat dia. Di situ aku komunikasi sendiri. Aku bilang, kalau kamu mau cerita sama aku, nanti aku kasih sesuatu. Mungkin sesuatu yang aku kasih ke kamu ini adalah yang kamu cari. Feeling dari hati aku itu adalah mainan yang dia ambil dari selokan. Dia tuh senyum aja. Dia berdiri. Ketika dia berdiri, badannya itu meneteskan air. Itu basah semuanya. Aku pun di situ udah gemeteran. Aku ngerasa energinya dia bener-bener gede banget. Walaupun dia makhluk kecil, tapi dia punya energi yang benar-benar masih tersimpan. Dan masih sangat besar banget energi emosionalnya. Aku nggak tega melihat kondisi badannya yang basah semuanya, terus membiru. Dia itu lebam-lebam, dan di rambutnya ada kuncitan 2. Kondisinya tuh udah lepek, rambutnya basah, perutnya agak membesar, dan urat-urat di bagian perutnya itu udah membiru. Karena dia hanya memakai baju singlet dan perutnya besar, jadi bajunya agak keangkat. Di situ aku nahan nangis. Aku melihat kondisinya itu benar-benar sedih banget. Aku bilang, besok aku balik lagi ya ke sini. Aku pulang dulu. Nanti aku bawain sesuatu buat kamu. Aku pulanglah sama Aska. Di jalan itu aku nangis, gak tahu rasanya. Intinya itu sedih banget. Aku nangis sepanjang jalan. Aku itu inget anak aku sendiri. Jika seandainya dia seperti posisi di situ. Ini tuh dia kenapa? Pasti ada sesuatu sama dia. Ketika aku sampai di rumah, aku mandi. Setelah aku selesai mandi, aku niat mau makan, tapi nggak jadi. Aku benar-benar kepikiran, dan di hati aku tuh udah terasa sakit banget. Kayaknya aku udah nggak bisa untuk makan.
Aku fokus sama satu hal itu. Ketika aku masuk ke dalam kamar, aku mau istirahat, aku ngelihat kaget banget. Aku benar-benar shock banget. Ternyata ada dua sosok anak ini di dalam kamar aku. Dia posisinya lagi duduk di atas kasur. Posisinya mirip seperti yang aku lihat di teras tersebut. Kakinya digunjang-gunjang, digoyang-goyang gitu. Tatapannya dia tuh benar-benar sedih banget. Aku mendekat dan berjongkok di hadapannya. Aku ngomong sama dia. Di situ Aska masuk. Dia bilang, "Kamu kenapa sih? Kok ngomong sendiri? Ngomong sama siapa?" Dan aku pun menyaut, "Kamu nanti aja deh aku ceritainnya. Kamu diem aja dulu di situ." Aku bilang kayak gitu kalau udah selesai komunikasi. Di situ aku nangis banget, nangis bener-bener nangis. Kalian tahu nggak? Di cerita dia komunikasi sama aku. Awalnya dia bilang sama aku, dia bilang makasih ibu udah tolong aku. Terus aku bilang, aku tolong apa? Aku belum tolong kamu apa-apa. Kamu nggak usah bilang terima kasih sama aku ya. Mungkin pertemuannya inilah yang bisa kita kenal. Akhirnya dia bisa komunikasi. Dia nangis. Di situ aku tanya kondisinya. Kamu kenapa seperti ini? Bajumu basah, badanmu biru bengkak. Kamu kecebur ya? Aku bilang kayak gitu. Dia nangis. Kamu cerita ke aku. Kamu tahu aku nggak mungkin melakukan hal-hal sejahat ini. Ada apa sama kamu? Dia jawab, Ibu aku. Salah apa sama ibu aku? Kenapa aku seperti ini kan? Aku nggak mau. Aku nggak mau kayak gini, Bu. Aku pengen deket sama ibu. Pengen disayang sama ibu. Aku nggak nakal. Aku nggak jahat. Aku nurut sama ibu. Itulah yang dia bilang ke aku. Di situ aku langsung nangis. Anak sekecil ini butuh perhatian, butuh kasih sayang, sekedar itu aja. Dia pengen, tapi dia nggak pernah dapat kasih sayang dari ibunya. Aku pikir dia meninggal dengan cara kekerasan yang diberikan sama orang tuanya. Ternyata setelah dia komunikasi seperti itu, dia bilang, Aku ini ditumbalkan sama ibuku. disitulah aku langsung kesel banget. Siapa ibumu? Aku tanya, ibumu yang tukang dagang itu bukan? Dia menganggukkan kepalanya. Dia ngangguk, ternyata benar. Ibunya di situ penjual. Di situ aku benar-benar kesal banget. Aku langsung secara spontan teriak. Aku nangis karena benar-benar sedih banget. Aku dengar kata-katanya dia. Dia masuk ke dalam badanku. Dia komunikasi langsung. Dia mau ceritain kejadian secara langsung. Dan situ aku menyaksikan sama Aska, anak aku dan orang tua aku. Di situ dia cerita, Bu, aku cuma mau disayang sama ibu aku. Aku pengen ketemu sama ibu aku. Mau kayak teman-teman aku yang lain. Mereka semua dapat cahaya, kenapa aku enggak? Kenapa ibu enggak berikan cahaya itu ke aku? Aku tunggu-tunggu itu. Aku mau dapat percaya dari ibu. Aku awalnya nggak ngerti apa yang dimaksud cahaya. Ternyata itu adalah doa ketika dia meninggal. Ibunya nggak pernah mendoakan anaknya. Di situ kita dengarnya semua tuh nangis, kasihan gitu. Ya Allah, tega banget orang tuanya. Bisa-bisanya dia menumbalkan anaknya sendiri. Dan itulah cerita tentang dua anak kembar yang ditumbalkan sama orang tuanya sendiri demi penglaris dagangannya. Dan kita doakan semoga adik ini bisa diterima di surganya Allah. Saya Diki Andrian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.